Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risam Santosa dengan NIM 311910295 dari kelas TI 19C RPL2 Universitas Pelita Bangsa. Dalam video kali ini saya akan mempresentasikan hasil proyek untuk ujian akhir semester mata kuliah pemrograman visual dengan dosen pemampu Bapak Supajar. Dalam video kali ini saya akan membawakan beberapa poin penting sebagai salah satu syarat untuk lulus dalam ujian akhir semester mata kuliah pemrograman visual, yaitu diantaranya menampilkan nama komputer dan ID komputer, kemudian menampilkan bukti subscribe channel YouTube. Selanjutnya adalah menampilkan aplikasi Point of Sales yang telah saya rancang dengan data master transaksi, dan kemudian menunjukkan report dari Point of Sales aplikasinya. Langsung saja, untuk yang pertama saya akan menampilkan nama komputer dan ID komputer saya. Device name komputer saya adalah Temos PC dengan device ID yaitu 4DEB5 4BEC 9D44 E66851 DD9397. Selanjutnya saya akan menunjukkan bukti bahwa saya telah subscribe channel YouTube Bapak Supajar. Langsung saja, ini dia bukti bahwa saya sudah mensubscribe channel Bapak Supajar Bastianto. Setelah itu lanjut saja, saya akan memperlihatkan aplikasi POS yang telah saya rancang sebagai salah satu syarat ujian. Dan langsung saja saya running. Nah, di sini saya akan memasukkan username dan password yang telah saya buat, yaitu username-nya dengan nama Risam. Setelah itu passwordnya saya masukkan, saya enter. Setelah itu saya akan masuk ke menu transaksi, menu data transaksi. Saya masuk ke menu master data dulu. Sini saya masuk ke menu master data barang, dan kita akan melihat apakah master data barang ini dapat melakukan CRUD dengan baik. Langsung saja, yang pertama kita akan create master data barang baru. Langsung saja kita create, kita klik angka tambah dan kita masukkan misalkan B 000 kita masukkan misalkan B005 dengan nama misalkan monitor, nama itemnya kita pilih unit, kemudian minimum stoknya kita masukkan 10. Setelah itu maksimal stoknya kita masukkan 50. Kemudian harganya kita masukkan misalkan 3.500.000. Kemudian misalkan harga jualnya jadi 5 juta. Kemudian kita aktifnya kita checklist. Setelah itu kita save dan sudah bertambah ya. Selanjutnya misalkan kita edit, untuk maksimal stoknya kita edit menjadi 5 misalkan, dan di sini sudah terupdate ya. Setelah itu kita misalkan kita hapus monitor ini, kita delete, dan delete pun berhasil. Oke, master data barang sudah beres. Selanjutnya kita masuk untuk master data supplier. Master data supplier di sini saya sudah menambahkan, kita create data supplier baru.
kita masukkan PT-nya, kita masukkan dulu vendor nomornya. Misalkan di sini kita masukkan V004. Setelah itu kita masukkan nama vendornya menjadi PT misalkan Tekno Aura. Masukkan teleponnya bebas, kemudian faksimilnya kita ngarang saja ya. Setelah itu NPWP-nya misalkan bebas juga. Setelah itu kita masukkan kontak personnya misalkan Mr. Rian, dengan emailnya misalkan teknoaura@gmail.com misalkan gmail.com. Kemudian alamatnya kita masukkan misalkan Cikarang, Bekasi. Kemudian kita save. Nah, ini sudah tertambah ya. Misalkan kita update, kita edit kontak personnya misalkan jadi Mr. Bayu. Kita tambahkan dan di situ sudah ganti menjadi Mr. Bayu. Setelah itu kita delete misalkan. Nah, sudah tidak ada ya yang tadi Vita Aura. Selanjutnya kita masuk ke menu customer, data master customer. Langsung saja kita masukkan customer baru di sini. Kita masukkan misalkan customer akunnya misalkan C0001 aja lah, karena belum ada ya satu. Kemudian customer name-nya kita masukkan PT misalkan PT Indo Tekno. Kemudian nomor teleponnya di sini bebas ya, ngarang saja. Faksimilnya juga sama. Kemudian NPWP-nya juga kita mengarang bebas. Kemudian kontak personnya kita isi misalkan Mr. Anton. Setelah itu emailnya kita isi misalkan indotechno@gmail.com. Kemudian alamatnya kita isi misalkan di sini Bebelan, Bekasi. Itu kita save dan sudah tertambahkan di database ya. Kita rapihkan dulu sebentar. Datanya sudah masuk ya. Selanjutnya misalkan kita update pesan dari PT Indah Abadi misalkan jadi Mr. Agus. Nah, sudah tersave. Selanjutnya PT Indah Abadi ini kita hapus misalkan, delete. Nah, dan berhasil ya terhapus. Berarti master data untuk customer sudah selesai. Sekarang adalah master data untuk master unit. Di sini saya sudah menambahkan beberapa unit, kita tambahkan baru. Misalkan di sini unitnya adalah meter M, user unit name-nya misalkan meter. Selesai. Setelah itu kita misalkan update jadi cm. cm misalkan di sini jadi cm. Kita add dan sudah terupdate. Sekarang kita cm-nya kita delete dan berhasil di delete ya teman-teman. Berarti sudah berhasil. Setelah itu kita masuk ke master data untuk user. Di sini sudah ada nama saya dan nama rekan saya ya. Kita create username baru. Misalkan kita masukkan namanya di sini
kita masukkan Reinhardt aja. Kita masukkan misalkan Reinhardt. Setelah itu username-nya kita misalkan Reinhardt misalkan. Setelah itu passwordnya kita setting 444, kita save, kemudian kita beri akses ya. Nah, udah error bentar. Oke, kita berikan akses untuk Reinhardt Sinaga ini. Kita berikan semua akses aja, kemudian kita add akses. Maaf, error. Nah, ini sudah ya, sudah bisa. Setelah itu misalkan kita hapus nih, untuk yang Reinhardt Sinaga kita delete. Maaf, ini agak loading. Nah, itu sudah terdelete ya untuk dasar Reinhardt Sinaganya. Selesai, dan kita masuk untuk transaksi data. Dan di sini saya hanya akan menampilkan data pembelian saja. Seharusnya ada sama penjualan, tapi penjualannya belum saya kerjakan. Langsung saja kita masuk, kita akan menambahkan transaksi pembelian baru. Kita tambahkan, kita create vendor name-nya, kita masukkan misalkan Sedasi Indah, Sedasi Lara. Maaf. Setelah itu kita tambahkan. Nah, kita klik di add item apa saja yang akan kita beli. Misalkan di sini ada mouse dan printer. Klik OK. Bentar. Kita coba lagi, kita tambahkan saja semuanya. Nah, oke ya, sudah masuk. Setelah itu kita misalkan di sini akan mendelete salah satu barang yang tidak jadi dibeli, misalkan yaitu mouse. Kita delete. Nah, selesai ya, berhasil terupdate. Setelah itu misalkan kita add item lagi untuk misalkan kabelan. Nah, di situ kabelannya sudah tertambahkan. Selanjutnya kita akan mencoba untuk print PO tersebut. Kita klik print. Nah, di situ sudah terdapat nama dan logo PT saya, kemudian item name untuk PT Sedasi Lara, dan prepare by nama saya Risam Santosa, dan ada PPN-nya juga. Kemudian total harga sudah terprint dengan semua. Kita close saja. Kita masuk ke yang terakhir, menu terakhir, yaitu report pembelian. Begini kita masukkan periodenya. Misalkan saya akan memprint periode report pembelian dari tanggal 1 sampai hari ini misalkan. Setelah itu kita print. Nah, dan berhasil muncul proses report yang saya lakukan dari tanggal 1 sampai hari ini tanggal 20. Setelah itu harga totalnya juga terdapat di bawah, dan prepare by dan approve by-nya. Setelah itu kita close saja. Kita close. Dan mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari aplikasi POS untuk ujian akhir semester pemrograman visual ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.